Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili dengan NIM 058. Saya berasal dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan tentang teori belajar, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik adalah subjek dan objek dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, makna dari proses pengajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan. Definisi belajar itu sendiri adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksinya dengan lingkungan. Belajar adalah semua aktivitas mental atau fisikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengolahan pemahamannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar koneksionisme dari Edward Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dengan respon, di mana stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan respon adalah tingkah laku yang muncul karena adanya perasa. Selanjutnya yaitu teori belajar behaviorisme. Di sini Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Teori hierarki belajar, menurut Gagne, membagi proses belajar berlangsung dalam fase utama dan fase tidak utama, di mana pada fase pertama yaitu fase receiving the stimulus situation, merupakan fase seseorang memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut, kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai macam cara. Yang kedua yaitu fase state of equation. Pada fase ini, seseorang akan memperoleh suatu kesanggupan yang belum diperoleh sebelumnya. Selanjutnya itu teori discovery learning. Menurut Jerome S. Bruner menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Menurut Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu perorganisasian dan penyesuaian, di mana Piaget yakin bahwa kita menyesuaikan diri dalam dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Kemudian teori belajar bermakna menurut Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya dapat didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Selanjutnya yaitu teori belajar Gestalt. Menurut Karkowska, Gestalt menyatakan bahwa proses persepsi melalui perorganisasian suatu komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi kesatuan, di mana teori Gestalt ini beropsi terhadap teori strukturalisme. Jadi, kesimpulan dari teori belajar ini yaitu aktivitas belajar adalah sebuah aktivitas positif dan menyenangkan. Ia dapat membantu si pembelajar untuk membangun dirinya sendiri, sehingga si pembelajar dapat meraih begitu banyak ilmu bagi bekal si pembelajar di kemudian harinya. Si pembelajar juga dapat mentransformasi diri si pembelajar sehingga terbangun menjadi seorang yang lebih baik dalam tingkah laku dan cara berpikirnya.